Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Era mobil listrik semakin dekat. Semakin banyak pabrikan mobil yang memproduksi dan menjual mobil listrik. Tapi dari semua pabrikan yang memproduksi mobil listrik, mungkin Tesla yang bisa kita anggap paling fenomenal. Karena mereka menciptakan mobil listrik yang kencang, canggih, dan walaupun mahal, orang juga jadi tergugah untuk membeli Tesla. Dan Tesla juga dimasukkan ke Indonesia oleh Prestige Motor, dan kami sudah diberikan kesempatan untuk mengetes jangka panjang salah satu model Tesla, yaitu Model X. Tesla Model X dibangun dari basis Model S yang sudah sukses sebelumnya. Tapi ia dibuat lebih tinggi dan lega, serta memiliki satu ciri khas, yaitu pintu model sayap yang disebut Tesla sebagai Falcon Wing Doors. Bentuk mobil ini sebenarnya kalau dari samping biasa saja, jauh dari kesan eksotis. Tapi kalau Anda buka pintu belakangnya, ini dia, tidak akan ada orang yang tidak melihat ketika Anda membuka pintu ini di keramaian, dan begitu masuk Anda serasa masuk ke mobil konsep. Berbicara mobil konsep, Tesla memang kelihatannya ingin membuat mobil ini terasa seperti mobil konsep. Lebih lengkapnya adalah ingin seperti mobil konsep yang minimalis. Lihat ini, tuas bukaan pintunya ini rata dengan bodi sama seperti mobil konsep yang Anda bisa lihat di pameran. Kemudian konsep minimalisnya juga nanti Anda bisa lihat banyak detail-detailnya ini. Ada kamera yang semuanya itu tersembunyi dan mobilnya terlihat rapi. Kemudian remote. Ini juga sebenarnya ada beberapa tombol. Ada tombol untuk buka tutup pintu di tengah, ada tombol buat buka kap depan, ada tombol buat buka bagasi, ada tombol buat buka pintu kanan kiri. Tapi semuanya itu disajikan dalam sebuah kunci yang tidak seperti kunci, karena tidak ada petunjuk tombolnya apa, kita harus mengingat. Dan pintu depan oke, kita buka seperti ini, dia elektrik. Kita bisa pencet sini lagi atau kita tarik tuas di dalam dan dia akan menutup juga. Itu no problem. Dan dia karena ada kameranya, dia ada sensor sehingga tidak akan mentok. Tapi yang pintu belakang, banyak keraguan dari teman-teman apakah bisa membuka kalau misalnya kita parkir di tempat yang sempit. Untuk itu saya akan minta satu kru auto driver untuk membawakan mobil dan parkir di samping Tesla Model X ini. Nah seperti ini, cukup sempit. Sekarang kita lihat kalau kita buka pintu depannya dulu, dia akan menabrak atau tidak. Tidak, dia akan berhenti dan oke, kita masuk. Oke lah, sedikit sulit karena ini memang sempit. Nah sekarang pertanyaannya kalau yang belakang, oke, apakah akan menabrak dan menggores? Tidak, karena dia tidak langsung membuka, dia ke atas dulu, baru di sini dia melebar ke atas. Nah ini kita walaupun ini tidak terbuka sempurna, tapi kita tetap bisa masuk ke dalamnya secara mudah. Dan kalau teman-teman nanya, kalau hujan gimana? Justru dengan atap seperti ini, dengan pintu seperti ini, dia bertindak sebagai atap juga, sehingga panel-panel dalam ini tidak basah dan Anda juga tidak kebasahan saat mau masuk mobil. Jadi tidak usah khawatir space parkir yang sempit, karena dia tetap bisa dibuka dan ditutup. Untuk pintunya ini, ada rumor bahwa Tesla Model X ini terlambat untuk launching beberapa tahun yang lalu. Itu karena Elon Musk
sebagai yang pemilik Tesla itu belum puas dengan performa dari pintunya. Sampai sempurna, sampai reliable baru mobil ini di launching. Dan yes, pintu ini bukan hanya cantik membukanya tapi juga pintar. Absennya mesin konvensional juga membuat Tesla bisa merancang Model X lebih aerodinamis. Tidak ada mesin, artinya tidak ada panas berlebih, artinya tidak perlu radiator besar untuk didinginkan oleh bolongan grill di sini. Makanya ini semuanya tertutup. Ini hanya ada ventilasi kecil dan yang lainnya area di depan ini bisa ditutup, membuat hambatan angin dari Tesla sangat rendah. Tesla Model X ini angka CD-nya, coefficient of drag, hanya 0,24 yang itu dianggap sangat kecil untuk ukuran sebuah SUV. Lampu sudah LED dan ini juga lampunya terlihat futuristis. Ada fog lamp juga. Kemudian ban menggunakan 20 inci, 255 mm di depan dan 275 mm di belakang. Selain tuas pintu yang rata ini secara rapi, Tesla juga tadi seperti saya bilang menempatkan kamera-kamera sensor-sensor. Di sini juga ada yang cukup rapi juga. Ini letaknya di dalam pintu, dan kalau ini pintunya kita buka, kita lihat ini pilar B-nya tetap di sini, jadi pintunya ini pilarless, yang itu juga unik untuk sebuah SUV. Di bagian belakang ada spoiler yang mungkin ini tidak terlalu banyak membantu downforce, tapi setidaknya membuat tampilan mobil menjadi lebih sporty. Masuk ke dalam, aura mobil konsep lagi-lagi sangat kental terasa. Tentu saja dia memiliki keyless smart key, sehingga kita tinggal kantungi saja, dan begitu kita mendekat, mobil langsung tahu bahwa pemiliknya sudah mendekat ke mobil dan dia akan menyala. Ini sudah ready mobilnya, kita tinggal pencet seperti ini dan masuk. Untuk menutup pintu tidak perlu menarik tuas, Anda tinggal injak rem dan pintu akan menutup dan mobil langsung aktif. Tidak ada start stop button di sini. Begitu Anda injak rem dan pintu menutup, dia sudah siap untuk berjalan. Dan ini adalah salah satu dari sedikit mobil yang interiornya sangat unik. Pertama, kacanya sampai ke atap. Jadi perasaan kita itu visibilitas sangat luas, bahkan mirip-mirip naik helikopter ini. Benar-benar sampai atas kita bisa lihat, tapi nggak usah khawatir, ada tinted glass di sini, jadi tidak akan terasa panas. Kemudian sun visor. Sun visornya hanya di sini karena ini yang bagian untuk menutupi matahari, sedangkan di atas ini sudah tinted glass. Lantas layarnya ini besar sekali. Ini terbesar dari semua mobil yang dijual massal sekarang. Kemudian instrumennya juga fully digital, dan konfigurasi serta dudukan dari jok belakang itu seperti mobil konsep. Bahkan ini juga bisa diatur dari layarnya ini. Anda bisa lihat dudukan kursi di belakang itu tidak seperti kursi konvensional bagian bawahnya. Semua elektrik di sini, jok juga elektrik, dan dari sudut pandang posisi mengemudi, ini posisi mengemudinya ergonomis untuk ukuran SUV. Setirnya juga bisa tilt dan teleskopik secara elektrik juga. Namun bagi Anda yang pernah menyetir Mercedes-Benz atau punya Mercedes-Benz, maka Anda akan tahu bahwa ini semua tuas transmisi, tuas wiper, tuas cruise control, tuas pengatur setir, bahkan sampai power windows dan electric mirror itu diambil dari Mercedes-Benz, karena mereka memang ada kerjasama dengan Mercedes-Benz dalam merancang mobil ini. Kemudian satu yang membuat terasa minimalis dan masa depan adalah mobil ini nyaris buttonless, nyaris tanpa tombol. Ini tidak ada tombol di sini. Di konsol tengah ini tombol hanya dua, yang satu hazard dan yang satu hanya untuk membuka laci. Itu karena hampir semua tombol fitur dimasukkan ke layar yang besar di tengah. Ini macam-macam. Bisa sebagai peta di sini, kemudian dia ada menu kendaraannya macam-macam, bisa mengatur kursi, ketinggian suspensi, lampu, driving mode,
Kemudian autopilot. Nah, autopilot ini memang belum bisa diaktifkan untuk Indonesia karena saya juga kasihan, mungkin komputernya bisa bingung dan malah berbahaya kalau misalnya autopilotnya dijalankan di lalu lintas Indonesia yang cukup kacau. Kemudian pengaturan kendaraan, pengaturan display, trip meter, MID, semua ini ada di sini, navigation. Bahkan unit layar besar ini bisa dikoneksikan ke internet. Bisa Anda tanamkan SIM card di sini atau Anda tethering ke handphone Anda. Dan ketika itu terjadi, maka peta yang ditampilkan itu akan bisa menunjukkan jalan mana yang macet, jalan mana yang cukup padat sudah ada di layarnya, serta update software seperti handphone Anda. Anda bisa langsung update software di sini. Ternyata ini softwarenya sudah up to date, jadi Anda tidak perlu ke bengkel, Anda bisa langsung update software dari rumah. Lantas, mobil listrik itu masih mahal dan masih butuh stimulus untuk orang itu mau membeli mobil listrik. Tesla memberikan hal-hal unik. Salah satunya di layarnya ini, kalau Anda pencet tombol T di sini, Tesla, Anda ke bawah, ini ada berbagai macam hal yang tidak akan Anda temui di mobil lainnya. Ada game ini game, ada asteroid, ada lunar lander, ada missile command. Ini game-game klasik, game-game arcade. Kemudian dia juga ada mode James Bond, dan kalau misalnya Anda seakan-akan ingin punya perapian, di sini Anda juga bisa ada perapian di sini, akan keluar gambarnya seperti gambar api unggun. Hal-hal yang unik, yang lucu, yang mungkin tidak terlalu fungsional tapi memberi senyum bagi pemiliknya. Kemudian kalau Anda punya gadget, Anda bisa hubungkan gadget Anda. Ada 2 buah USB slot di sini. Well, sebenarnya mobil ini kan seperti power bank yang sangat besar, dan Anda tidak usah khawatir apakah kalau sering mengecharge handphone di sini baterainya bisa habis. Oh iya, bisa habis setelah 30.000 kali mengecharge handphone iPhone X seperti ini. Tesla Model X dirancang untuk akomodasi yang besar dan lega. Makanya, ia tersedia dalam varian 5, 6, atau 7 penumpang. Tipe yang masuk ke Indonesia ini adalah tipe 6-seater, 6-seater. 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Saya tingginya 177 cm, ini posisi mengemudi saya, dan wow, ini masih luas sekali, dan ini bangku juga bisa diatur secara elektrik. Namun untuk ininya tidak bisa, untuk recliningnya tidak bisa, hanya semua bangku ini melipat seperti ini. Ini tempat duduknya ini cukup tinggi, jadi paha Anda tersangga dengan baik. Memang tidak ada sandaran tangan di sini, hanya ada di sisi pintu. Kemudian di sini kaca juga, jadi Anda juga bisa mendapatkan aura yang terang di sini. Ada AC di tengah, ada AC di kanan. Di sini juga buat bukaan pintunya, dan ada 2 buah USB slot lagi di belakang. Kemudian sekarang kita pindah ke bagian belakang. Kalau Anda mau masuk dari luar, maka Anda bisa masuk akses dengan menekan tombol ini. Nah, ini semua kursi maju ke depan, kursi tengah maju ke depan, kursi depan juga maju, dan Anda bisa akses. Sekarang saya akan biarkan itu untuk memperlihatkan akomodasinya di belakang. Akomodasi di belakang ini sempit, tapi bukan yang sangat sempit. Saya masih ada ruang kepala di sini, kemudian ruang kaki. Memang ini sangat terbatas kalau saya lurus seperti ini, tapi kalau misalnya saya agak miring kakinya dan kaki yang kiri ini ke tengah, oke lah, cukup memadai. Malah dia juga masih ada ventilasi AC di bagian belakang, dan ada 2 buah cup holder. Jadi mobil ini paling baik digunakan oleh 4 orang. Tapi minimal kalau misalnya Anda membawa 2 anak kecil yang tidak terlalu besar, bangku 2 di paling belakang ini akan sangat berguna. Dan dia memiliki kepraktisan yang mirip dengan MPV. Dan kalau Anda tidak membawa penumpang, maka di belakang itu bisa untuk bagasi, kita akan lihat. Tapi sebelumnya nih saya akan beritahu bahwa saya saja bisa berdiri di sini. Jadi ini salah satu keuntungan rancang pintu seperti ini adalah ketika Anda masuk, Anda aksesnya sangat leluasa. Nah, ini sudah mulai rintik-rintik hujan di tempat kami
review, tentunya ada pertanyaan, kalau mobil listrik kena hujan gimana? Nggak masalah, sama seperti mobil biasa. Mau hujan deras, mau dicuci steam, mau dicuci otomatis, mau ngelewatin banjir selama wajar ya, paling tinggi mungkin sekitar setengah dari pelek, itu nggak masalah, sudah dirancang tidak akan korset. Dan bagasinya, kalau kita buka, walaupun bangku ini tegak semua, tapi masih ada space tersedia untuk 2 buah koper medium kira-kira di sini, dan Anda masih memiliki space yang sangat besar lagi di bawah. Ini di sini biasanya Anda pakai untuk membawa charger portable. Nah, charger portable ini mungkin memang tidak bisa sebesar wall charger untuk watt pengisiannya, tapi minimal untuk di rumah dia bisa sampai 2000 sampai 3000 watt untuk mengecharge, dan dalam keadaan darurat ini akan sangat berguna. Tapi walaupun kabel ini ada di bagasi, itu masih ada space yang masih cukup besar, sehingga dia cukup praktis. Dan kalau Anda masih kurang space-nya, Anda bisa melipat bangku baris ketiga ini dengan menekan satu tombol elektrik di kanan. Ketika Anda tekan, dia akan melipat headrest-nya dan akan mudah untuk kita dorong ke depan. Kalau bangku tengah itu terlalu mundur, dia akan maju otomatis ke depan. Oke. Nah, seperti ini Anda mendapatkan space yang cukup rata, tapi kalau misalnya barang mudah menggelinding, Anda harus beri tirainya lagi di tengah sini yang ada juga tirainya di bawah. Masalahnya adalah ketika Anda mau menegakkan lagi kursi tersebut, karena tidak ada tuas yang mudah untuk dijangkau. Untuk menegakkan kursinya, Anda harus menekan tuas elektrik yang tadi lagi, dan itu sangat jauh. Saya orang yang tinggi, tapi saya pun harus menjulurkan sampai maksimal. Nah, seperti itu. Itu bukan disengaja ya. Itu karena ada kuncinya ada di kantong saya, dan ketika saya ke depan itu kepencet kuncinya di sini, jadi dia turun. Untungnya dia ada anti jepit sehingga saya tidak kenapa-napa. Oke, sekarang satu lagi sini. Ya, jadi memang untuk menegakkan bangku paling belakang ini kurang begitu praktis, dan celana biasanya kotor karena ini. Tapi setidaknya kita bisa membuktikan ini tidak akan mencelakai orang. Dan kalau Anda punya barang bawaan banyak, Tesla Model X ini kepraktisannya mirip dengan MPV. Tapi kalau Anda kurang kapasitas, masih ingin bawa barang lagi, Anda bisa ke depan. Karena di depan tidak ada mesin, di sini digunakan untuk space barang. Sekarang saya akan buka. Tinggal pencet kap depan di kunci ini, dan dia akan membuka untuk kita akses ke dalam bagasinya. Dia tidak ada penguncinya lagi, tinggal ke atas, dan ada mekanisme suspensinya. Ini besar sekali, ini satu orang juga masih bisa masuk ke sini, karena space yang tadinya untuk mesin itu sekarang hanya untuk barang. Di mana baterainya? Baterainya terletak di bawah dari mobil, jadi mobil ini memiliki kepraktisan yang cukup baik. Dan di sini yang bisa Anda lakukan hanya mengisi air wiper. Namun ada satu masalah lagi, bukan masalah ya, masalah kecil adalah tidak gampang menutup ini. Itu saya sudah kencang loh, jadi harus ditambah lagi ke bawah, tidak bisa sekali tutup, dia harus tutup dulu, habis itu ditekan ke bawah. Dan jika Anda ingin menarik perhatian orang lebih banyak lagi, mobil ini bisa menari. Tinggal pencet icon yang berwarna hijau ini, dan Anda keluar mobil, tutup semua pintu, dan tekan tombol di sini, dan mobil akan dance. Seperti ini dancingnya.
Daripada menghabiskan baterai untuk pertunjukan menari, lebih baik untuk melajukan mobil ini ke jalan raya dan merasakan impresi berkendaranya. Sama seperti mobil listrik lainnya, mobil ini hening, tanpa getaran, tanpa suara dari mesin, hanya desing samar-samar dari motor listriknya, itu pun kalau kita akselerasi. Peredaman kabin memang tidak begitu baik karena ini kacanya besar sekali, tapi juga tidak buruk. Maksudnya masih sangat acceptable dan lebih ke arah mobil premium ketimbang mobil biasa. Kemudian akselerasinya. Ketika kita bicara tentang mobil listrik, pasti adalah akselerasi yang instan yang kita rasakan. Jadi mobil ini tenang, halus, tanpa suara. Tapi begitu kita injak gas, astaga! Itu langsung melesat. Karena tenaga mobil ini juga besar, sehingga laju 0 sampai 100 km per jam. SUV sebesar ini tanpa suara diselesaikan dalam 5,0 detik hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia. Kemudian respons gas itu ada 2. Jadi respons gas itu bisa dipilih yang standar. Standar itu yang seperti ini, yang wah. Atau kalau Anda ingin rasanya seperti mobil konvensional, Anda bisa masukkan ke mode chill, santai. Nah, itu lebih santai dan dia tidak langsung keluar torsinya seperti kalau di mode standar. Walaupun mobil ini bukan varian yang paling kencang, P100D yang paling kencang, tapi tetap akselerasinya luar biasa. Kemarin sebelum syuting ini saya ajak Diandra untuk naik di sebelah, dan dia minta saya berakselerasi dengan mobil ini sambil dia story. Dan dia belum pernah merasakan akselerasi dari Tesla, dan seperti ini reaksi teriakannya. 1, 2. Yes, sebegitu mengejutkannya akselerasi dari Tesla Model X ini. Pengendalian Model X di tikungan cukup baik walaupun berbodi tinggi. Itu karena baterai dari mobil ini diletakkan di lantai, di bawah lantai, sehingga center of gravity-nya itu rendah, membuat mobil itu tidak limbung pada saat menikung tajam. Kemudian bagaimana kalau kita melewati hujan deras atau bahkan banjir? No problem, mobil ini sama saja ketahanan airnya dengan mobil biasa. Memang bukan untuk berenang di banjir yang dalam, tapi setidaknya hujan deras, cuci otomatis, atau banjir sampai setengah pelek itu aman dilalui mobil ini. Bahkan Anda juga bisa mengatur ketinggian dari mobil ini dari mulai yang very low, low, standard, high, dan very high. Mobil ini memang bukan SUV yang tinggi, tapi ketika di posisi suspensi udara yang paling tinggi, itu dia cukup capable untuk melibas off-road. Apalagi dia all-wheel drive. Untuk bantingan sendiri tidak ada masalah, tapi memang kalau misalnya Anda bertanya ini nyaman atau keras, dia lebih cenderung ke arah keras ketimbang ke arah empuk yang sangat nyaman. Tapi yang membuat nyaman menggunakan mobil listrik seperti Tesla ini adalah pengisian energinya. Ya, ketika Anda sampai ke rumah, charge mobil ini, tinggalkan istirahat, tidur, besok paginya bangun energi sudah terisi. Bagaikan memiliki SPBU sendiri di rumah, nggak perlu repot-repot ke SPBU biasa seperti mesin konvensional. Sekarang berapa lama untuk nge-charge mobil ini? Itu tergantung dari daya yang tersedia di rumah Anda. Karena mobil ini bisa di-charge dari mulai 1100 watt sampai 50.000 watt. Kapasitas baterainya sendiri sekitar 75 kWh. Artinya kalau Anda menge-charge dengan 1100 watt, itu butuh 3 hari dari 0 sampai 100%. Sedangkan kalau misalnya Anda 50.000 watt menge-charge dari 0 sampai 100%, itu cuma 1,5 sampai 2 jam. Tapi kita jarang menghabiskan baterai itu sampai habis, benar-benar habis. Saya selama pengetesan ini paling itu hanya berjalan 70 sampai 100 km per hari, sedangkan mobil ini bisa jarak tempuhnya itu 350-an sampai 400 km, yang artinya saya hanya memakai sekitar 25 sampai 30% dari baterai, dan dengan daya 3000 watt saya menge-charge itu hanya butuh 8 jam untuk memenuhi baterai kembali, paslah dengan waktu tidur saya.
Lantas bagaimana dengan konsumsi energi dan daya tempuhnya? Hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia, di kemacetan Jakarta dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 4 km per kilowatt hour. Dan sedangkan di jalan tol dengan kecepatan normal kayak gini itu sekitar 5 km per kilowatt hour. Tidak berbeda jauh. Sekarang kita ambil yang di kepadatan lalu lintas saja, 4 km per kilowatt hour. Artinya untuk 1 kWh, 1 kilowatt hour, Anda bisa melaju 4 km dengan mobil ini. Bagaimana ekuivalensinya dengan BBM? Oke, mobil seharga 3 miliar rupiah, mobil premium seperti ini biasanya Anda menggunakan Shell V-Power. Kalau misalnya mengisi bensin itu harganya Rp12.000. Nah, di mobil listrik ini kalau dengan Rp12.000 kita bisa mendapatkan 7,5 kilowatt hour, karena 1 kilowatt hour itu harganya sekitar Rp1.600. Dengan 7,5 kilowatt hour atau setara dengan 1 liter Shell V-Power itu, Anda bisa melaju 7,5 dikali 4, 30 km. Jadi mobil ini 130 konsumsi energinya kira-kira. Nah, bagaimana dengan jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya adalah 350 sampai 400 km model X ini, tapi untuk daerah tropis di mana AC bekerja lebih berat, mungkin itu di sekitar 300 sampai 350 km. Yang mana itu sangat cukup untuk kegiatan sehari-hari Anda di dalam kota, kecuali kalau Anda mau jalan jauh keluar kota itu masih terlalu pendek range-nya. Jadi belum layak untuk dipakai keluar kota, kecuali nanti kalau fasilitas fast charging itu sudah tersebar di rest area mungkin sepanjang jalan tol atau di mall-mall atau di beragam tempat di Indonesia yang itu tinggal menunggu waktu. Dan akan sangat menyenangkan untuk berjalan keluar kota dengan mobil ini, atau even di dalam kota, karena mobil ini bukan hanya enak untuk dikendarai, tapi Elon Musk itu memiliki sense of humor yang bahkan diterapkan ke mobilnya. Anda kalau pencet tombol Tesla kemudian geser ke bawah, ini ada mode humor, ada game klasik, kemudian juga ada planet Mars, jadi kesannya mobil itu seperti berjalan di planet Mars. Dan yang lucu ini ada mode kentut, jadi Anda bisa menyetel kentut untuk penumpang mana, penumpang kiri, penumpang kanan, penumpang kiri belakang, atau untuk Anda sendiri. Dan itu bisa diaktifkan dengan nah ini sekarang suara dari belakang bisa diaktifkan dengan tombol ini. Jadi kalau misalnya Anda sedang berjalan dan ingin ngerjain teman Anda tinggal pencet tombol di sini, akan ada suara kentut dari belakang. Kentut ya. Seperti itu. Sense of humor seperti itu yang bikin saya senyum terus ketika naik Tesla ini. Akan makin menyenangkan bila sistem autonomous Tesla Model X ini bisa dipakai di Indonesia. Sayangnya tidak. Yes, itu karena infrastruktur Indonesia masih belum mendukung, dan autonomous dari Tesla juga itu masih sistemnya beta, masih uji coba, dan Prestige Motor memutuskan untuk tidak mengaktifkan fitur auto steer di sistem autonomousnya untuk keamanan. Tapi Anda tetap memiliki fitur radar yang canggih karena kamera ini di sekeliling mobil. Di layar ini Anda akan memiliki gambaran tentang lalu lintas sekitar, dan ini sangat canggih radarnya. Dia bisa mengenali truk, dia bisa mengenali minibus, dia bisa mengenali sedan, bisa mengenali orang, bisa mengenali motor, dan ini real time semua. Kemudian juga ada jalurnya di situ, dan Anda akan diberi peringatan kalau mau menabrak. Dia juga bisa intervensi rem. Lantas kalau misalnya Anda terlalu dekat ke mobil depan, akan keluar berapa meter jarak mobil Anda ke depan, dan Anda memiliki cruise control yang adaptif seperti ini. Sekarang saya tidak perlu mengegas, tidak perlu mengerem, dia akan mengikuti mobil di depan. Dan saya bisa bilang, saya sudah mencoba sistem cruise control adaptif seperti ini di sejumlah merek, termasuk merek premium Jerman. Ini yang paling mirip manusia. Ini sangat mirip dengan S-Class, bahkan mungkin sedikit lebih halus dibandingkan yang dimiliki oleh S-Class. Sistem cruise control adaptifnya dia benar-benar halus dan natural semua. Akselerasinya
dan dia tetap bisa menjaga jarak aman 7 posisi. Jadi Anda bisa memilih 7 posisi seberapa dekat Anda mau dengan mobil di depan. Jadi sangat nyaman untuk berjalan di kemacetan seperti ini. Bahkan sampai berhenti pun dia bisa, setelah mobil depan jalan dia jalan lagi. Ya karena mobil ini sebenarnya autonomous, hanya auto steer-nya yang tidak diaktifkan di Indonesia. Lantas bagaimana dengan perawatannya? Perawatannya jauh lebih simple dibandingkan mobil konvensional. Dia tidak ada oli yang harus diganti, tidak ada oli transmisi yang harus diganti, tidak ada emisi yang harus dicek, setelan pengapian, semua tidak ada yang berkaitan dengan mesin. Dan sebenarnya mobil listrik itu relatively trouble free, relatively maintenance free, seperti itu. Namun tentu saja ada bagian yang harus dicek, seperti rem, seperti beberapa komponen simpel penggeraknya, sistem setir, sistem elektronik, dan perawatan itu dilakukan over the air. Mobil ini bagaikan gadget, akan diupdate secara berkala software-softwarenya. Jadi Anda bisa makin lama memiliki mobil ini, mobilnya makin canggih karena ada fitur-fitur baru yang diupdate dari softwarenya. Dan itu mengupdate-nya tinggal menghubungkan mobil ini ke internet, bahkan bisa tethering dari handphone Anda, kemudian biarkan mobil mengecek apakah ada update baru dan Anda bisa update sendiri di rumah. Nah, bagaimana kalau untuk perawatan yang membutuhkan kerja fisik? Oke, itu sangat jarang. Nanti Tesla yang akan memberitahu Tesla need service. Dia akan ada tulisan di situ, dan ketika itu terjadi, kalau Anda membeli mobil ini dari Prestige Motor, Anda tinggal hubungi Prestige dan mereka akan mengirim mekanik beserta toolbox khusus untuk menservis Tesla Anda di rumah. Dan untuk garansinya di Indonesia mencapai 2 tahun. Bisa dibilang mengendarai Tesla ini sangat menyenangkan. Motor listriknya halus tanpa suara, pengendaraannya layaknya mobil premium, akselerasi instan, serta konsumsi energi hemat. Bahkan nyaris tanpa perawatan. Tapi, apakah bisa menggantikan asyiknya mobil bermesin konvensional? Saya adalah pecinta mobil, saya pecinta supercar, saya pecinta mobil yang asyik untuk dikendarai, dan saya sangat suka mengendarai mobil listrik, terutama Tesla ini. Keasikannya itu berbeda dibandingkan mobil bermesin konvensional. Oke, dia tidak ada suaranya, tapi itu membuat saya merasa seperti mengendarai mobil yang sangat premium, yang mesinnya tidak terdengar, kemudian tenaganya instan, tanpa getaran, semuanya canggih. Dan itu kalau nanti peraturan presiden tentang kebijakan keringanan pajak mobil listrik itu sudah diimplementasikan, sekarang kan baru tanda tangan, belum implementasinya, kemudian harga mobil listrik itu menjadi lebih masuk akal, kemudian saya dan Anda coba-coba membeli mobil listrik dan mengendarainya untuk transportasi sehari-hari, percaya sama saya, Anda tidak akan mau lagi kembali ke mobil bermesin konvensional. Karena saya sendiri sudah mengalami, akhir-akhir ini saya cukup sering mengendarai mobil listrik, mengetes mobil listrik, sampai akhirnya saya terbiasa dengan karakter mobil listrik, menikmati keasikan mobil listrik. Begitu saya kembali ke mobil saya yang bermesin konvensional, rasanya seperti kuno. Aduh, masih harus pakai BBM fosil untuk melajukan kendaraan, masih ada getarannya, masih ada suaranya cukup berisik. Kemudian ketika akselerasi itu ada transmisi yang ketika berpindah akselerasinya harus berkurang gitu ya. Anda merasa itu seperti mobil zaman dulu, Anda tidak akan mau pindah. Memang mobil bermesin konvensional masih memiliki keasikan tersendiri, dan mungkin itu hanya layak untuk dikoleksi petrolhead atau pecinta otomotif sejati seperti saya ke depannya. Tapi untuk transportasi sehari-hari, ketika eranya datang, Anda tidak akan berpaling dari mobil listrik karena sangat menyenangkan untuk dikendarai. Bisa tenang. Ketika Anda ingin gila, Anda tinggal injak gas. Jika begitu, layakkah kita membeli mobil listrik sekarang? Sekarang memang masih mahal karena struktur pajaknya belum menguntungkan untuk mobil listrik. Kemudian produksi mobil listrik juga belum semassal mobil
konvensional sehingga base price dari mobil listrik memang sudah lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional atau mobil hybrid sekalipun. Tesla Model X di Indonesia lewat Prestige Motor dijual seharga 2,7 miliar rupiah off the road. Artinya on the roadnya mendekati 3 miliar rupiah. Artinya hanya orang yang uangnya berlebih, hanya orang kaya yang bisa menikmati mobil berteknologi masa depan ini. Itu sama halnya seperti 20 tahun lalu ketika ponsel, HP itu masih sangat mahal dan hanya orang kaya yang bisa punya, tapi tinggal tunggu waktu. Mobil seperti ini akan menjadi lebih massal dan lebih terjangkau. Tapi kalau Anda punya uang, Anda bisa merasakan masa depan sekarang di mobil listrik seperti ini. Namun jika Anda memiliki uang lebih untuk membeli mobil listrik dan ingin merasakan pengalaman yang spektakuler, Tesla adalah yang harus sangat Anda pertimbangkan. Kalau Anda memang sudah ingin memulai era mobil listrik minimal dari diri Anda dan Anda memiliki dana yang cukup, Anda harus sangat pertimbangkan Tesla ini karena akan memberikan pengalaman yang unik. Berkendaranya asik, fiturnya luar biasa uniknya dan akan membuat Anda tersenyum terus saat mengendarai mobil ini. Jadi begitulah hasil review kami akan Tesla Model X ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.